saudara, kita mau lihat ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan punya bagi kita. Sebetulnya kitab suci yang saat ini saudara pegang, saya tidak tahu saudara pegang kitab suci begini atau mungkin sekarang kitab suci elektronik ya saudara. Yang kita punya, yang Tuhan berikan, ini penuh dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saya yakin kalau kita anak-anaknya itu menggenapi setiap janji yang ada di dalam firman Tuhan, kita sungguh-sungguh akan jadi orang-orang yang luar biasa, saudara. Hanya sayang sekali, kadang-kadang kita itu tidak ngerti hatinya Tuhan. Kita itu tidak ngerti maunya Tuhan. Makanya kita itu sering kali salah sangka sama Tuhan. Tapi pagi hari ini saya berdoa dan saya sudah minta sama Tuhan terus ya saudara. Tuhan mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, kerinduan-Mu yang terdalam bagi kita semua. Nah saudara, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Tahun lalu saudara, kira-kira berapa bulan ya sebelum penghujung tahun itu, Tuhan memberikan saya firman ini. Waktu saya mendapatkan firman ini, saya merasa, ini sesuatu yang luar biasa. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa untuk umatnya di Bukit Sion ini. Dan kemudian saya ingat waktu itu Bapak Immanuel Karundeng sempat menyinggung ini, ya firman ini dan janji Tuhan ini. Dan saya waktu itu sempat pikir, sudah disampaikan ya sudah. Ya, jadi saudara, saya terus terang saya enggak mengingat lagi untuk menyampaikan kepada saudara sampai waktu saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman hari ini, saudara saya sebetulnya menyiapkan hal yang lain, tapi beberapa hari yang lalu Tuhan mengingatkan kembali hal ini. Waktu Tuhan mengingatkan dan Tuhan berkata, aku mau menyampaikan isi hatiku yang terdalam untuk umatku semua. Makanya saya berdiri saat ini di hadapan saudara untuk menyampaikan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya. Ya, saudara. Keluaran 19 ayat ke-5 dan ke-6. Keluaran 19 ayat ke-5 dan ke-6. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai harta kesayangannya. Sebagai harta kesayangannya atas segala bangsa, atas segala umat yang ada di muka bumi ini. Dan Tuhan juga mau menjadikan kita sebagai imamat rajani. Bangsa yang kudus. Nah saudara, kita mau lihat sebentar apa yang dimaksud dengan kedua hal ini. Tapi saya berharap saudara, pada saat kita mendengar bahwa Tuhan mau jadikan kita itu sebagai harta kesayangannya, apakah ini sesuatu yang luar biasa buat saudara? Apakah saudara bersuka cita bahwa Tuhan mau jadikan saudara harta kesayangannya? Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara,
Di dalam King James itu ada satu kata yang tidak diterjemahkan di dalam kitab suci kita. Di situ dikatakan, now therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure. Saya mau sebetulnya kata peculiar treasure itu digaris bawahi. Kalau kita baca di dalam Amplified, di situ sama dikatakan peculiar treasure. Saudara mungkin yang mengerti bahasa Inggris, saudara tahu artinya peculiar. Tahu ya? Tahu ya? Apa artinya kata peculiar? Peculiar treasure. Treasure itu harta kesayangan. Saudara, tidak ada orang yang buang-buang treasure, itu tidak ada. Kalau yang namanya treasure itu pasti dijagai, pasti disayang-sayang, pasti ditaruhkan, disimpan di tempat yang paling baik. Tidak ada orang yang buang-buang treasure. Tapi di sini menarik sekali, Tuhan bukan hanya bilang, aku mau jadikan kamu itu treasure. Tapi Tuhan mau jadikan kita itu peculiar treasure. Kata peculiar, saudara, itu artinya mengandung arti aneh, ganjil, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang khas, sesuatu yang unik, ya. Saudara, mungkin kalau kita mau bilang aneh, ganjil, itu aduh rasanya kok nggak enak ya. Tapi kalau saudara lihat kata-kata yang sama dengan kata peculiar, itu mengandung arti seperti itu. Ya, aneh, ganjil, nggak lazim, ya saudara. Nah, Tuhan mau jadikan kita seperti itu. Tuhan mau jadikan kita itu harta kesayangannya yang unik. Yang unik. Saudara tahu ya yang dimaksud dengan aneh, ganjil, unik, tidak lazim. Itu artinya tidak sama dengan umumnya. Tidak sama. Kalau sesuatu yang sama aja, saudara, itu tidak dikatakan unik. Ya. Tetapi sesuatu yang unik, itu kalau kita melihat, oh ini ada sesuatu yang indah, yang luar biasa. Saudara, ini di sini ada banyak anggrek ya. Saya memang tidak ada kesempatan untuk menyiapkan saudara. Misalnya, tahu-tahu di sini di tengah ini muncul ada satu bunga yang lain dari yang ada ini. Ya. Kira-kira saudara, pasti pandangan kita langsung ke sana ya. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang beda. Peculiar treasure. Tuhan mau jadikan kita, itu harta kesayangannya yang beda, tidak sama dengan dunia ini. Saudara, mungkin sejak dulu, orang Kristen itu seharusnya punya sesuatu yang khas di dalam hidupnya. Di tengah-tengah dunia yang tidak jujur, ya, di tengah dunia yang bengkok ini, seharusnya orang Kristen akan muncul dengan kejujuran, dengan kebaikan. Mungkin di tengah-tengah dunia yang mungkin kata-katanya sudah tidak baik, ya, sudah biasa maki-maki, ngomong sembarangan, hidup sembarangan. Tapi anak Tuhan seharusnya muncul dengan mulut yang bersih, dengan kata-kata yang baik. Dan setiap orang yang melihat hidupnya, mereka pasti tahu, oh ini Kristen ya. Ini anak Tuhan ya. Saudara, beda.
Tuhan kepingin bahwa kita itu jadi sesuatu yang beda, tidak sama dengan dunia ini. Mungkin anak-anak muda, di tengah-tengah teman-teman kalian yang biasa mungkin suka nyontek, ya, suka lakukan ini dan itu, hidup di dalam pornografi dan sebagainya, tetapi kalian tampil beda. Kalian berani menyingkirkan itu dari hidup kalian. Dan Tuhan melihat, ini peculiar treasure bagiku. Harta kesayanganku yang khas, yang khusus, yang unik, yang Tuhan sayangi, yang Tuhan cintai. Di tengah-tengah anak-anak muda yang hidupnya tidak karu-karuan, mungkin mereka banyak habiskan waktu di klub-klub, mereka banyak habiskan waktu di bioskop dan sebagainya. Tetapi kalian banyak habiskan waktu bersama Tuhan, Tuhan akan melihat bahwa kalian sungguh peculiar treasure buat Dia. Tuhan mau jadikan kita seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi seperti itu? Tuhan berkata, kalau kamu mendengarkan suaraku dengan sungguh-sungguh, dan kamu memegang perjanjianku, aku akan jadikan kamu seperti itu. Saudara, apakah kita sudah merasa hal yang sama di dalam hidup kita? Saya sering mendengar keluhan-keluhan. Oh, memangnya di Bukit Sion itu aneh-aneh. Bagaimana tidak aneh? Pada umumnya semua gereja merayakan Natal. Tapi kenapa kok di Bukit Sion tidak ada Natal? Kalau tanggal 25 Desember, nah, beberapa waktu yang lalu, pernah ada seseorang yang khusus kayaknya mengamati kita, saudara. Jadi dia tahu apa yang kita lakukan setiap tanggal 25 Desember. Lucu, saya juga pikir ini orang ini nggak suka sama kita, tapi dia semakin memperhatikan, ya. Jadi kayaknya betul, saudara, kata-kata yang bilang benci itu katanya benar-benar cinta, ya. Jadi katanya benci, tapi dia perhatikan terus. Ini Bukit Sion ini ngapain kalau tanggal 25 Desember? Nanti dia bilang, oh mereka pergi bersama-sama, mereka ke sana, mereka ke sana. Saya juga pikir kok tahu aja, ya. Nah saudara, karena dia perhatikan. Nah mungkin mereka berpikir, aneh itu, aneh, ya. Yang lain merayakan Natal, seluruh dunia merayakan Natal, pasang pohon Natal, ya, meriah-meriah, rame dan sebagainya. Tetapi kenapa kok di Bukit Sion kok sepi-sepi saja? Saudara, mungkin kalau saudara pergi ke restoran dan saudara bilang sama mbaknya, Mbak, ini masakan ada minyak babinya enggak? Oh, enggak ada. Saya enggak mau ya, jangan kasih babi, jangan kasih minyak babi, jangan kasih udang, ya, dan sebagainya. Lalu mbaknya mulai heran, mulai lihat. Ya kita bilang enggak. Mungkin kita sama-sama pergi dengan orang-orang yang katanya Kristen. Dan waktu makan kita mulai bilang, sorry ya, aku enggak makan udang, aku enggak makan kepiting. Mereka mulai lihat kita dengan pandangan aneh mungkin. Terus, siapa yang ngajari kamu seperti itu? Saudara, mereka enggak tahu bahwa itu semua ada di dalam firman Tuhan. Ada dalam firman Tuhan. Mungkin di mata mereka, aneh ini, macam-macam aja. Nanti mungkin di waktu Imlek, semua pada ngerayain Imlek. Dan kita bilang, sorry ya, aku enggak ikut. Dan mereka mulai tanya, aneh kamu itu keturunan apa? Jangan lupa sama nenek moyangmu ya. Aneh, peculiar, enggak lazim. Mereka anggap kita enggak lazim. Belum saudara,
Ini saudara lihat nilai-nilai yang kita punya. Itu semua yang Tuhan nyatakan dan Tuhan bukakan bagi kita. Mungkin kalau di umum kita akan dianggap aneh. Belum lagi kita harus berpakaian dengan sopan, seharusnya demikian. Sebagai anak-anak kerajaan Bapa. Dan mungkin suatu saat kita akan tampil aneh, mungkin di depan, di tengah-tengah teman-teman kita yang semua serba minim pakaiannya. Tapi kita berpakaian lengkap misalnya saudara. Mungkin mereka akan memandang kita aneh. Ini anak kok aneh yo. Peculiar. Tidak lazim. Sesuatu yang beda. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena kita mentaati firman-Nya. Saudara kita jadi aneh, bukan karena kita bikin aneh ya saudara. Jangan terus saudara bilang, oh aku disuruh berdiri di depan itu loh, di depan hall sana, bawa palem, begini. Saudara, itu enggak ada ya di firman Tuhan ya. Jadi bukan aneh-aneh yang kita bikin sendiri ya saudara. Tapi aneh dalam tanda kutip. Karena kita mentaati apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena kita mau menurut apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau. Kita mau menurut. Dan mungkin dunia melihat kita itu sebagai orang yang aneh itu tadi saudara. Tapi saya yakin Bapak di surga akan memandang kita dan berkata, memang engkau adalah anakku yang unik, harta kesayanganku. Kalau bagi saya, saudara, jadi harta kesayangan Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Kalau Tuhan bilang kepada kita, aku cinta engkau. Engkau itu harta kesayanganku. Saudara, apa yang kita harapkan lebih dari itu? Saya tahu bahwa harta kesayangan Tuhan itu pasti tidak akan dibiarkan. Harta kesayangan Tuhan itu pasti akan dipelihara. Harta kesayangan Tuhan itu pasti akan disertai. Meskipun mungkin ada banyak hal yang tidak sama dengan pikiran dan harapan kita. Karena memang seringkali pikiran Tuhan itu tidak sama dengan pikiran kita. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa pikiran Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik, pasti the best. Dan tidak ada lagi yang lebih baik dari semua rencana Tuhan. Yang tahu segala sesuatu. Yang melihat segala sesuatu. Mulai dari dunia ini dijadikan. Sampai suatu saat dunia ini akan berakhir. Saudara. Makanya dikatakan Alfa dan Omega. Karena itu rencananya sempurna. Sempurna. Memang kadang-kadang kita tidak ngerti, saudara. Karena kita hanya hidup di zaman ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Besok saja apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Apalagi minggu depan, apalagi bulan depan, bahkan tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan di dalam kemahatauannya dan di dalam kasih-Nya yang besar, merancangkan sesuatu yang indah buat kita. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, bukan hanya untuk di dunia ini saja. Sebab Tuhan pasti berkata, di dunia ini lo cuma sementara. Kalau aku memberikan kepadamu segala sesuatu hanya untuk di dunia ini, apa gunanya?
Karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Memang mungkin dia tidak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Dia tidak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tapi yang penting di dalam setiap langkah hidup kita, itu ada penyertaannya yang luar biasa, saudara. Penyertaannya kepada kita bukan hanya pada saat kita ada di dunia ini, tetapi bahkan sampai nanti, sampai kepada kekekalan, sampai selama-lamanya. Saudara, mungkin kita sekarang masih belum bisa lihat, kita belum tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi saya tahu sesuatu yang luar biasa. Saudara, dengan anugerah Tuhan, saya membaca kitab Henokh. Sekarang banyak orang bilang bahwa kitab Henokh itu adalah kitab akhir zaman. Karena Bapak Henokh banyak menyingkapkan tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Makanya saya kadang-kadang di PA bersama dengan kaum wanita di tempat ini, saya kadang-kadang singgung juga. Ada rencana-rencana yang Tuhan punya bagi kita yang begitu luar biasa. Waktu Henokh dibawa ke surga, Tuhan tunjukkan ya hal-hal perkara-perkara kerajaan surga yang kita belum bisa mengerti. Tetapi itu perkara-perkara yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Saudara, karena itu makanya firman Tuhan berkata, percaya saja, ya, percaya saja sama Tuhan itu, percaya, karena Dia itu punya rencana yang luar biasa bagi kita. Saudara, kalau kita perhatikan, memang mungkin saat-saat ini kita berkata, wah, ini firman Tuhan itu tidak mudah untuk dilakukan. Memang iya, saudara, saya juga mengakui. Tapi Tuhan itu pasti akan menolong kita. Ya, Tuhan itu pasti akan menolong kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan satu perintah, tetapi Dia tahu bahwa kamu pasti tidak sanggup untuk lakukan. Tidak, saudara. Di saat Tuhan memberikan satu perintah, Tuhan tahu anakku ini pasti sanggup. Anakku pasti bisa. Dan juga dengan segala perlengkapan yang Tuhan berikan. Makanya saudara, kalau kita mengambil semua perlengkapan yang Tuhan berikan, kita pasti bisa. Ya, pasti bisa. Karena itu jangan tinggalkan saat-saat yang dimana yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Sebetulnya di tempat ini disediakan banyak fasilitas. Ya. Saudara ikut ibadah setiap minggu. Ada kesempatannya. Anak-anak muda ada kesempatannya juga di ibadah-ibadah youth. Ada komsel-komsel. Ada PA-PA. Nanti mulai bulan Februari untuk para bapak juga disediakan kesempatan. PA untuk para bapak juga. Itu semua untuk membawa kita kenal Tuhan lebih lagi. Mengenal rencananya lebih lagi. Saudara, saya bukannya berkata bahwa saudara harus mengikuti semuanya. Tapi semuanya ada banyak. Saudara nggak bisa ikut PA, saudara ikut Putri Sion. Saudara nggak bisa ikut PA-nya, saudara ikut Sabat. Atau misalnya saudara bisa ikut Sabat, ikut PA, puji Tuhan. Saudara lebih banyak lagi waktu bersama Tuhan. Itu luar biasa. Doa estafet sepanjang waktu di tempat ini. Itu semua tersedia terbuka bagi kita. Saudara, saya merasa bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita semua. Sehingga Dia berikan kesempatan-kesempatan, fasilitas-fasilitas. Saya yakin, saudara, nanti kalau kita pulang dan kita nak menggenapi rencana Tuhan, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, karena Engkau kurang, nggak kasih saya fasilitas. Enggak, saudara. Setiap hari di sini ada fasilitas.
Belum saudara bisa belajar di Mazmur musik, saudara bisa melayani di rumah singgah dan sebagainya. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita itu bisa menjadi indah. Usianya disediakan mulai dari anak-anak di LICC sampai BOB, saudara. Mau bilang apa lagi? Semua disediakan. Kalau kita tidak gunakan fasilitas yang Tuhan berikan, saudara kita itu rugi. Mungkin saat ini kita bilang, ya sekarang ini yang diajarkan banyak tentang hal-hal jasmani. Ya. Diajarkan tentang makanan, diajarkan tentang hari raya, diajarkan tentang Torah yang banyak mengatur mungkin kehidupan secara jasmani. Saudara tahukah, saudara, pada waktu saya melihat bahwa Tuhan mulai memimpin kita kepada hal-hal itu, hati saya bergetar karena saya tahu bahwa ini memang sudah dekat waktunya. Kalau kita melihat ya saudara, mungkin kita bisa baca sama-sama. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya. Dan segenap roh dan jiwa dan tubuhmu kiranya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yesua HaMasiah. Saudara, di situ dikatakan apa yang Tuhan kehendaki pada saat kedatangan Tuhan kita Yesua HaMasiah. Dia menghendaki kita supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara tanpa cela. Nah saudara, kita mulai ngerti ya apa yang dimaksud dengan Tuhan. Tanpa cacat, tanpa cela. Itu artinya roh, jiwa, dan tubuh kita kedapatan tanpa cela di hadapan Tuhan. Mungkin kekristenan dimulai dengan banyak membenahi roh, membenahi jiwa. Di saat roh kita tersambung kembali dengan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus bekerja di dalam roh kita dan memperbaharui roh kita. Jiwa kita diperbaharui, karakter-karakter diperbaiki. Dan sekarang tibalah saatnya di mana tubuh pun juga harus mengalami suatu pembaharuan dan perombakan. Kenapa Tuhan banyak bicara kepada kita soal makanan-makanan yang bisa menajiskan bukan hanya tubuh kita, tetapi juga sampai ke jiwa kita. Kenapa Tuhan berperkara dengan hal yang begitu? Mengapa Tuhan mengingatkan kita tentang hal-hal perayaan-perayaan yang berkaitan dengan berhala-berhala? Karena Tuhan tahu itu semua juga bisa menajiskan roh dan jiwa kita. Dan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu juga bisa menajiskan tubuh kita. Kenapa Tuhan begitu konsen dengan hal-hal seperti itu, saudara? Karena Dia mau membawa kita untuk masuk di dalam rencananya. Seperti yang tadi pujian yang kedua ya, yang dinyanyikan. Aku mau masuk dalam rencanamu. Apakah saudara tahu rencana Tuhan? Apakah saudara mengerti rencana Tuhan? Mungkin kita belum bisa melihat seluruhnya. Tapi saya berdoa supaya kita mulai mengerti. Mulai mengerti. Di saat Tuhan membukakan firman-Nya, memberikan perintahnya kepada kita, mengingatkan kita untuk mentaati Dia, ingat. Karena Dia mau
jadikan kita harta kesayangannya. Peculiar treasure. Harta kesayangannya yang unik, yang beda dengan dunia ini. Sehingga di saat Tuhan melihat dunia yang gelap ini, dia akan melihat saudara yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan dia akan berkata, kamu sungguh harta kesayanganku yang unik, yang luar biasa. Saudara, ada banyak perintah Tuhan yang selama ini sudah kita pelajari. Saya tidak mungkin ya saudara, untuk mengulang semua, pasti enggak. Bukan hanya masalah nilai-nilai ini saja. Memang Tuhan banyak bicara tentang ini. Mungkin karena Tuhan masih melihat, wah ini anak-anakku masih belum mengerti mungkin ya. Maksudku, kehendakku, makanya Tuhan bicara terus. Tapi saya ingatkan juga saudara, jangan tinggalkan buah roh. Mungkin kita sudah oke saja. Mungkin kita sudah hindari, makanan kita sudah kosher. Tahu ya kosher ya saudara. Pak Sunaryadi sudah menjelaskan di hari Jumat. Saudara, hari Sabat itu sebetulnya juga adalah perintah Tuhan. Meskipun kita bilang, oh sekarang sudah ada hari Minggu. Saya mau tanya, apakah salah sih kalau saudara punya waktu dan saudara luangkan waktu untuk datang? Daripada mungkin kita melakukan hal-hal lain yang mungkin tidak menghasilkan buah untuk kekekalan. Kita datang ke tempat ini untuk apa? Untuk menyenangkan hati Bapa. Karena itu salah satu perintahnya juga. Bahkan kita tahu jemaat mula-mula, mereka setiap hari datang kepada Tuhan. Saya tidak berkata bahwa saudara harus setiap hari datang ke gereja. Enggak saudara. Tapi coba gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Daripada waktu dibuang-buang untuk hal-hal yang tidak penting. Karena waktu yang sudah sangat singkat. Dan Tuhan akan segera menjemput His peculiar treasure. Saya yakin bahwa peculiar treasure-nya Tuhan pasti akan dibawa bersama dengan dia. Pada saat dia datang, dia akan datang untuk treasure-nya saudara. Untuk harta kesayangannya. Sekarang saudara coba saya tanya. Kalau saudara punya harta kesayangan. Kalau misalnya ada saat-saat yang genting. Apakah bukan itu yang nomor satu saudara amankan? Pasti kan? Pasti kan? Banyak orang bilang, aku mau ikut nanti pada waktu Tuhan datang. Pada waktu pengangkatan, aku mau ada di sana. Dan kita semua nyanyi, ku mau ada di sana. Waktu trompet bunyi, waktu musuh jatuh, waktu perang dimenangkan. Waktu Tuhan datang. Itu bagus, kerinduan yang bagus. Karena buat apa kita tinggal di dunia ini yang semakin susah nanti. Setelah Tuhan mengangkat treasure-nya, dunia ini akan semakin penuh dengan kekacauan. Sekarang aja saudara, sudah kekacauan di mana-mana. Ini belum. Masih belum apa-apa. Pada waktu Tuhan datang nanti dan dia angkat treasure-nya bersama dengan dia, maka dunia akan semakin kacau. Banyak orang bilang, aku mau ada di sana. Saudara, kalau saudara mau ada di sana, ini yang Bapak katakan. Karena itu, taatilah perintah Tuhan. Untuk menjadi treasure-nya Tuhan. Biar kita mendengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan. Suara Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, melalui mimpi-mimpi, melalui penglihatan-penglihatan,
melalui kejadian-kejadian di sekitar kita. Tuhan bisa bicara dengan banyak cara kepada kita. Tapi jangan kita menulikan telinga kita. Di saat Tuhan berbicara, biar kita ikuti segala yang Tuhan mau, saudara. Dan yang kedua, Tuhan mau jadikan kita itu sebagai imamat rajani. Ya, imamat rajani. Imamat rajani. Saudara, apa yang dimaksud dengan imamat rajani? Kalau di Amplify dituliskan, and you shall be to me a kingdom of priests, a holy nation. Dan kamu akan menjadi bagiku suatu kerajaan dari para imam, yaitu satu bangsa yang kudus, disucikan, dipisahkan untuk menyembah kepada Tuhan. Itu saudara yang dikatakan sebagai imamat rajani. Tuhan mau jadikan kita imam-imamnya, orang-orang yang melayani Dia, yang menyembah Dia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu mencari di seluruh bumi ini penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi ini orang-orang yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari. Tuhan mau jadikan kita itu kerajaan para imam. Jadi artinya saudara, kita semua akan melayani Tuhan. Kita semua akan melayani Tuhan. Saya tidak tahu saudara melayani Tuhan dalam hal apa. Tapi pastikan bahwa saudara melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan akan buat beda. Siapa yang akan Tuhan buat beda? Yaitu mereka yang beribadah kepada Dia. Apa artinya kata ibadah? Kata ibadah adalah melayani Tuhan. Saya tidak mengulang ya saudara, itu sudah khotbah tahun lalu ya. Saya pernah sampaikan itu. Kata ibadah itu adalah melayani Tuhan. Setiap akhir tahun, awal tahun, itu adalah kesempatan yang baik sekali bagi kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Apakah kita sudah melayani Dia? Apa yang kita lakukan dengan hidup kita? Kalau selama ini kita berkata bahwa hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Aku hidup untuk Engkau. Itu sebetulnya adalah ucapan seorang hamba yang berkata bahwa aku hidup untuk Engkau. Hidupku adalah bagi-Mu. Tapi mari kita belajar cuma tidak hanya ngomong saudara. Tapi nyatakan dalam perbuatan kita bahwa kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Kita melayani Dia. Kita bisa memeriksa hidup kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melayani Tuhan? Dan bagaimana pelayanan kita selama ini di hadapan Tuhan? Apakah kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga Tuhan bisa berkata bahwa kita adalah bagian dari imamat rajani. Kerajaan dari para imam. Suatu umat yang kudus, yang disucikan, yang dipisahkan untuk menyembah Tuhan. Ini hati Tuhan, saudara. Sepanjang hidup manusia, Tuhan mencari umat yang seperti ini. Mengapa Tuhan memanggil bangsa Israel? Karena Tuhan punya rencana seperti itu. Tadi ayat yang kita baca, itu sebetulnya kan ditujukan oleh bangsa Israel. Kita bersyukur bahwa Tuhan membuka peluang itu. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita semua. Tuhan akan membangun satu umat yang kudus.
harta kesayangannya yang unik, yang khas, yang mengerti akan hatinya, yang mencintai dia. Bukan hanya di mulut, tapi terutama di dalam hidup, di dalam sikap kita. Di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saya berharap kita bisa mengerti akan kerinduan hati Tuhan ini. Kalau saya melihat bahwa peluang yang Tuhan berikan kepada kita di tempat ini itu terbuka lebar. Ya, terbuka sangat lebar. Tuhan bukakan akan setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya untuk bisa kita taati. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita untuk kedatangannya kembali. Dan memang kalau kita melihat ya saudara, nah ini sedikit saja saudara tentang akhir zaman sebelum saya nanti mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-21, Lukas pasal yang ke-21 itu bicara tentang akhir zaman. Kalau saudara baca, saya tidak akan baca saudara semua, tapi saudara bisa baca di rumah ya, seluruh pasal. Dimulai di tanda-tanda, di situ diberitakan tentang keruntuhan bait suci ya. Mulai dari situ ya saudara, mulai ayat ke-5 dan seterusnya itu ada tanda-tanda zaman. Kemudian diikuti tentang akhir zaman, tentang kehancuran Yerusalem. Dan tanda kedatangan Yesus kembali. Kalau saudara amati itu semua sudah terjadi. Tanda-tanda zaman itu sudah terjadi. Tentang akhir zaman sudah terjadi. Tentang kehancuran Yerusalem itu sudah terjadi. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan berkata bahwa kita ini ada di ujung zaman akhir, itu memang betul, saudara. Hanya tinggal nanti kita akan melihat kedahsyatan di alam semesta ini. Saudara, saya akan baca sedikit saja di ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan. Dan itu juga sudah terjadi. Dan bintang-bintang dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Itu juga sudah terjadi. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh karena takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia. Sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Meskipun akan terjadi lebih lagi, saudara, lebih lagi. Dan kemudian mereka akan melihat anak manusia yang datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Saudara, karena itu marilah kita bersiap-siap. Mungkin saudara berkata, aku belum bisa melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Saudara, paling enggak kita berusaha ke sana. Saya juga belum bisa, saudara. Saya dan Pak Loki, kami pun sedang berjuang. Kami sering ngomong-ngomong sendiri, ya. Pak Loki sering kali bilang, aku ini juga tidak yakin dan memastikan diri bahwa aku nanti pasti ikutlah dalam pengangkatan, gitu ya. Saya juga bilang, aku pun juga sama. Kita sedang berjuang. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan menyediakan harpaso bagi kita. Itu suatu kesempatan di mana Tuhan pasti akan melihat sebatas mana kita mau, kita rindu dan kita berjuang. Jangan nantang Tuhan, saudara. Jangan nantang Tuhan. Meskipun mungkin saudara saat ini masih tidak bisa tinggalkan udang kepiting, babi dan kawan-kawan dan semuanya. Lebih baik dengan tenang dan berdoa. Minta. Bapak, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan untuk bisa mentaati. Jangan nantang Tuhan. Dengan sengaja saudara pasang foto-foto di medsos. Saudara, itu bukan nantang kami. Tapi saya tidak berharap begitu ya. Tidak, kami ini tidak apa-apa, saudara. Karena kami ini hanya hamba-hambanya Tuhan.
yang menyampaikan apa yang Tuhan mau. Semua itu terserah saudara semua. Tidak mungkin kami menghakimi saudara, misalnya kami tahu, oh saudara, Bim, kamu masih makan udang dan kawan-kawannya ya Bim, hati-hati loh kamu, masuk neraka nanti. Tidak saudara, coba tanya kepada siapapun yang masih makan udang babi dan kawan-kawannya, apakah kami pernah berkata begitu? Tidak. Saudara, kalau kita sudah tahu kebenarannya tapi kita masih seperti itu, kita menantang Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan katakan tentang perayaan Natal, Imlek dan sebagainya. Saudara, itu menantang Tuhan. Itu membuat hati Tuhan sedih. Kalau kita masih belum bisa taat, kita bilang saja sama Bapa, Tuhan tolong aku dengan segala kerendahan hati. Bukan dengan ketinggian hati dan mentang-mentang. Dan kita bilang ini loh aku. Meskipun engkau berfirman seperti apapun, kalau aku tidak mau taat, Tuhan mau apa? Ya, saudara kan seperti itu. Itu sama kita menantang Tuhan. Jangan menantang Tuhan. Jangan menantang Tuhan. Biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Tuhan putus satu saja pembuluh darah kita. Mungkin kita sudah begini-begini, saudara. Tuhan tutup aja pintu berkatnya. Kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kami pernah mengalami hal itu. Tuhan tutup pintu berkatnya. Betul-betul tertutup. Dan kami nggak bisa apa-apa. Punya banyak koneksi, tidak ada gunanya. Punya banyak kepandaian, tidak ada gunanya. Punya banyak kekuatan, tidak ada gunanya. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Karena itu jangan menantang Tuhan. Kalau kita masih belum bisa taat, biarlah kita dengan kerendahan hati minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau diperbaharui. Tubuh, jiwa, dan rohku. Karakter-karakterku yang masih buruk. Aku masih enggak bisa menguasai emosi. Aku masih suka marah, suka muntap. Aku jengkel. Lihat kalau orang-orang di jalan suka pancing-pancing emosi. Belum lagi mungkin pegawai-pegawai dan orang-orang di sekitarku. Tapi biar kita dengan kerendahan hati minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Waktu sudah dekat.